Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Bapak Ustadz Andri Rahadian. Yang saya hormati pengurus DKM Masjidul Hidayah. Yang saya hormati seluruh jamaah sidang salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat serta inayahnya kita sama-sama dalam keadaan sehat dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Mengharap ridho Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, dan mudah-mudahan apa yang kita simak nanti dalam pengajian ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kajian ini dimulai, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah sebagai ummul Quran, dan mudah-mudahan fadilah dari suratul Fatihah ini membawa kita kepada keberkahan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini belum bisa hadir untuk melaksanakan tugas kewajiban kita untuk salat berjamaah di masjid secara berjamaah, dan mudah-mudahan dengan fadilahnya suratul Fatihah kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Andri Rahadian. Untuk waktu kami persilakan. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ilahum baratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi bi syafaatihi bi barakal karam jami' masyayikhina min al masyriqi ila al maghribi khususan bi barakal Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syibahudin Aksaban wa hadratin min hadrat Syekhina al mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad hadrat Syekhina al mukarram Syekh Syekh wa fatajil arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al qaryah fi hadhihi al bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat, juga semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik warga RT 1, RT 2, RW 01 Kelurahan Polis Pelawat Utara maupun warga dari RW sebelah dari Buaran, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan materi kita, mendetailkan materi tentang kurban. Yang kemarin kita sudah sempat bahas falsafahnya, sudah sempat kita bahas sudah kita bahas hadis-hadis yang menguatkan tentang hukum-hukumnya. Baik, tentang definisi lebih intens lagi, lebih lebih detail lagi. Kurban secara bahasa, lugotan atau etimologis berasal dari kata qurba, ia qurubu, kurban, kurbanan. Dengan huruf qafnya didomahkan. Artinya bermakna mendekat secara bahasa. Ya. Orang yang sedang berkurban itu berarti dia sedang proses mendekat. Mendekat kepada apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa atau secara istilah syara'an atau terminologis adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat kurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada waktu tertentu pula. Gitu ya. Menyembelih hewan tertentu tentunya sesuai dengan syariah yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW dengan niat kurbah, niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat untuk menyombongkan diri. Ya, hati-hati. Kalau niatnya menyombongkan diri, kan nih gua udah bisa kurban 1 ekor sapi, limosin. Orang lain di kampung ini gak ada yang bisa kecuali gua. Itu udah beda lagi tuh niatnya. Ya. Hari ini saya mau sengaja beli onta. Ada gak onta di Indonesia? Ada, Taman Safari ya. Sengaja menyembelih onta. Gak ada di kampung ini yang nyembelih onta kecuali saya. Wah, ini bahaya ya. Pokoknya niatnya tiada lain kecuali mendekatkan diri. Kurbah ilallah. Kapan? Pada waktu tertentu pula. Jadi secara syara'an atau secara terminologis lebih detail. Ya. Pada masa modern ini, kurban masuk ke bahasa Indonesia dengan huruf K. Korban jadi. Apa tuh korban? Ya, ini memberikan sesuatu secara rela karena faktor cinta dan ridho. Atau makna yang lain, sebagai penderita. Contoh korban gempa, korban banjir, ya, korban cinta, korban perasaan. Gitu ya. Oke. Nah, ini tentang definisinya. Istilah-istilah lain untuk kurban, ya, orang Arab menyebutnya sebagai doha. Doha. Menyembelih doha. Atau udhiyah. Atau adahi. Sesembelihan. DH di sini dibacanya do ya. Do. Atau nahar sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, nahar. Artinya membunuh atau menjagal. Atau disebut juga dengan nusuk. Ya, dalam rangka melaksanakan manasik ibadah. Atau zabha. Zabha pakai zal ya. Terus haknya hak besar, zabha. Zabha menyembelih atau hadiyu sajian sesembelihan.
Gitu ya. Jadi makna sinonimnya banyak dalam bahasa Arab. Biasanya kalau jemaah haji yang niatnya haji tamattu, dia harus bawa hadiyu, harus bawa dam untuk karena dia melaksanakan haji tamattu, melaksanakan sesembelihan 1 ekor kambing. Itu nanti dibayarkannya pada saat setelah pelaksanaan haji. Itu dibayarkan kemana? Ke pihak yang berwenang atau nyembelih sendiri, atau nyembelih sendiri bagikan sendiri. Itu. Tapi jarang ya jemaah haji yang tamattu itu seperti gelombang pertama ya. Gelombang pertama itu kebanyakan mereka melaksanakan tamattu. Atau gelombang kedua yang sudah mendekati waktu wukuf di Arafah. Ya, mereka ada yang melaksanakan hajinya haji ifrad atau haji qiran. Mereka sudah pakai baju ihram dari awal dan terus sampai dengan selesai tahallul. Gitu. Nah, ini agak berat. Nah, karena prosesi yang berat ini mereka tidak menggunakan sesembelihan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau melakukan haji ifrad. Beliau berhaji dulu baru berumrah. Atau berhaji berumrah bersamaan. Ya. Hukum berkurban, pendapat pertama menyatakan wajib, terutama bagi yang memiliki kelapangan rezeki berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Itu. Jadi ada yang menyatakan wajib. Juga berdasarkan hadis marfu dari Mikhnab bin Sulaim, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib atas penduduk setiap rumah pada tiap tahunnya untuk berkurban. Nah, maka mereka mewajibkan ini. Terutama adalah mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Ini yang menyatakan wajib. Pendapat kedua, menurut orang yang menyatakan ini, dua hadis di atas tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Sebab yang pertama mauquf hanya sampai sahabat Nabi, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang kedua katanya dhaif. Sedangkan ayat fasholli li rabbika wanhar tidak bermakna wajib kurban, melainkan menunjukkan urutan aktivitas, yakni menyembelih kurban dilakukan setelah sholat Id. Fasholli maka sholatah li rabbika untuk Tuhan engkau, wanhar dan sembelihlah sembelihlah kurban. Itu menyatakan urutan pekerjaan. Nah, ini pendapat ulama yang tidak mewajibkan kurban. Maka pendapatnya, seandainya hadis-hadis di atas adalah sahih, itu pun tidak menunjukkan kewajibannya. Sebab dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatul asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Jika kalian memasuki tanggal 10 Zulhijjah dan hendak berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari rambutnya dan kulitnya. Itu, ya. Ada pula hadis lain, kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum. Aku diwajibkan untuk berkurban, namun tidak wajib bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad nomor 2917. Pendapat kedua ini tidak wajib tapi sunnah. Sunnahnya muakkadah. Kalau antum bisa dan waktu luang serta rezekinya juga luang, maka usahakan. Paling tidak
1 tahun 1 keluarga sekali. 1 tahun 1 keluarga 1 minimal. Itu ya. Ini sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini ya detailingnya itu. Bagaimana niat berkurbannya? Menurut Syekh Wahbah Zuhaili berkenaan dengan niat, kurban tidaklah sah tanpa niat karena sembelihan yang akan menjadi daging akan menjadi kurbah, sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan perbuatan tidaklah dinilai sebagai kurbah tanpa dengan niat. Gitu ya. Maka niat ini penting. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama likul limriin manawa. Nah, setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh terhadap niatnya, maka dia akan menerima pahala, ya, mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan diniatkannya. Begitu ya, sudah dipahami nih, ya, berkurban. Lalu bagaimana waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan kurban hanyalah tertentu saja, yakni setelah sholat Id 10 Zulhijjah hingga selesai ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Lewat dari itu bukan lagi disebut hewan kurban, bukan lagi disebut udhiyah, tetapi sedekah biasa, namun tetap akan menjadi ganjaran dari Allah Ta'ala, insya Allah. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu ayyamit tasyrik dabhun. Setiap hari-hari tasyrik merupakan waktu penyembelihan. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Bagaimana jenis hewan sembelihannya? Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanahrana al-ba'ir an sab'ati wal baqarah an sab'atin. Nah, ini menjadi syariah kepada kita ya. Kami berhaji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahronal ba'ira an sab'atin. Kami berkurban dengan unta untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Nah, ini jelas sahih ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain, wa nahar Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Wa dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati kabsyaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Nah, kemarin kita sempat ngobrol, saya harus mencari hadis berkenaan dengan cara menyembelih unta. Nah, ini ketemu hadisnya ya. Bahwa menyembelih unta itu tidak dibaringkan untanya, tapi tetap berdiri ontanya. Terus didodet tuh kayak kita memangkas ranting pohon ketika sambil berdiri. Gitu, ya. Dan pisaunya tajam sekali, Pak. Saya sempat menyaksikan ketika selesai melaksanakan tawaf ifadah dan kita berkunjung ke RPH-nya Arab Saudi, RPH-nya Mekah, rumah pemotongan hewan. Wah, itu cara motong ontanya itu luar biasa itu. Sambil berdiri memang, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat di titik nadi, ya. Tepat di titik di mana saluran pembuluh darah itu ya, kalau yang langsung deras keluar darahnya itu nadi menurut kita ya, bahasa kedokterannya apa tuh?
lupa saya tuh ya. Ada dokter di sini? Nggak ada ya? Oke. Ya kemarin alhamdulillah ya saya diberi amanah tuh untuk bicara tentang sedikit ya kaitannya dengan spiritualitas ya di depan para dokter Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Rada bingung saya ngobrolnya karena banyakan adalah non muslim. Ya, kita cari yang sangat universal bahasannya. Alhamdulillah sudah selesai tugasnya itu malam minggu yang lalu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih onta itu dengan cara berdiri. Juga beliau menyembelih wadabaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah kabsyaini amlahaini. Di Madinah beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang putih. Nih, jadi selain menyembelih unta, beliau juga menyembelih kibas. Bagaimana usia hewan kurban? Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ayya'suru alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban melainkan musinnah. Musinnah ini nanti kita bahas ya. Kecuali jika itu sulit kamu peroleh, sembelilah jazaah domba. Nah, apa itu jazaah, apa itu musinnah? Baik, kita bahas. Istilah musinnah sama dengan istilah saniyah, yakni hewan dengan usia tertentu yang mencakup unta, sapi, dan kambing. Nah, biasanya musinnah itu untuk sapi yang usianya telah genap 2 tahun. Itu musinnah. Ya. Jadi kan musinnah sama dengan istilah saniyah. Jadi kalau saniyah pada unta adalah semua unta yang usianya telah genap 5 tahun. Jadi kalau unta harus 5 tahun usianya. Kalau saniyah pada sapi adalah semua sapi yang usianya telah genap 2 tahun. Jadi kalau sapi belum genap 2 tahun, belum boleh menjadi hewan kurban. Itu harus benar-benar dihitung. Saniyah pada kambing adalah semua kambing yang usianya telah genap 1 tahun Hijriah. Ya, 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Kambing itu. Jazaah pada kambing adalah semua kambing yang usianya telah genap 6 bulan. Ini yang paling kecil. Disebut dengan domba. Domba yang masih usianya 6 bulan. Setelah bisa 6 bulan, setelah mencapai usia 6 bulan, boleh dia menjadi hewan kurban. Tapi kan kita mestinya memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik ya Pak ya. Jangan niatkan yang paling kecil. Niatkan yang paling baik. Tetapi jangan digembor-gemborin. Gitu ya. Udah yang paling baik, tetap jadi amalan ibadah kita, diem udah gitu ya. Gak usah digembar-gemborkan, saya barusan gitu. Saya kirim 1 ekor sapi limusin 1 tahun. Tiap orang datang diceritain. Tiap orang datang diceritain. Nah, ini ya, hati-hati. Bisa tertiup angin amal ibadah seperti itu. Diam aja udah. Niat dalam hati, dalam qalbunya, saya niatkan untuk kurban atas nama saya sendiri, untuk keluarga saya, sebutin namanya siapa-siapa. Itu, ya. Lalu bagaimana kriterianya? Nah, kriterianya adalah yang tidak cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqala qama fina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal
arba'un la tajuzu fi ad-duhaya al-awra'u al-bayyin awaruha. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, wal maridah al-bayyinu mawduha, sakit dan tampak jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu dal'uha, pincang dan tampak jelas pincangnya. Jadi nggak sekedar bilang ini pincang nih tapi nggak kelihatan pincang, ini buta nih tapi nggak kelihatan buta, ya, atau ini sakit nih tapi nggak kelihatan sakit. Nah, gitu. Tapi harus jelas itu sakitnya. Wal katsiratul lati lan tunkiya, sangat kurus sampai-sampai nggak ada punya sumsum tulang. Nah, itu yang nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam. Wa sahahul at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi cacat-cacat seperti buta sebelah, jelas sekali kebutaannya, atau buta seluruhnya, sebelah aja nggak bisa, apalagi dua-duanya, gitu ya. Sakit, ya. Sakitnya apa tuh? Biasanya kalau kambing atau sapi punya sakit mulut dan kuku, MK, ya, mulut dan kuku. Nanti hati-hati nih, sembuhin dulu sebelum dia dijadikan sebagai hewan kurban. Pincang, kemudian sangat kurus. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubaha bi'adhabil qarni wal udun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan yang tanduk dan telinganya hilang dari separuh atau cacat. Itu. Tapi kalau kambingnya jenisnya memang tidak bertanduk, ya ini menjadi tidak sebuah alasan untuk tidak berkurban. Karena memang ada jenis kambing yang tidak bertanduk sejak lahir, bukan karena dia cacat, karena gennya hasil persilangan dari kambing-kambing yang lain, gitu ya. Hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyudhi yastara kabsaini adimaini saminaini aqranaini amlahaini maujuaini fadabaha ahaduhuma an ummatihi liman syahida lillahi bitauhid wa syahida lahu bil balaghi, ya, dari Aisyah dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan kurban, maka beliau membeli 2 ekor kurban yang besar, kabsyaini, ya, adimaini, gemuk, ya, saminaini, besar, gemuk, akronaini, bertanduk, amlahaini, berwarna putih yang bercampur sedikit hitam, maujuaini, yang maaf diremukan itunya. Nah, itu ya. Ini juga saya baru sadar nih ya, kok pakai maujuaini ini ya, diremukan itunya. Saya belum tahu rahasianya ini. Nah, barangkali mungkin ada yang pernah punya pengalaman, silakan share ke saya tuh. Kenapa maksudnya diremukin? Ya, selama ini enggak ya. Pelaksanaannya kita enggak diapa-apain kan, pokoknya udah gitu aja. Pada baha ahaduhuma an ummatihi liman syahida lillahi bitauhidi wa syahida lahu bil balagi. Kemudian beliau menyembelih salah satunya untuk umatnya yang telah bersaksi akan keesaan Allah dan bersaksi atas risalah beliau. Jadi beliau 1 ekor kambing untuk umat. Wa dabahal akhar an Muhammadin wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau menyembelih yang satunya untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkurban mengambil 2 ekor kibas, dia bertanduk, warnanya putih, ada belang hitamnya, ya, belang hitamnya di bagian perut, belang hitam di bagian muka, ya, di bagian mata. Lalu beliau niatkan, terimalah ya Allah, ini kurban untuk umatku. Ya. Kemudian beliau sembelih lagi 1 ekor kurban untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, ini menyatakan bahwa niat berkurban itu sejatinya kalau satu ekor kambing itu adalah sebenarnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi yang bisa diusahakan, bisa diniatkan untuk diri dan keluarganya. Gitu ya? Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Dan bisanya cuma satu keluarga tiap tahun. Dan Bapak, alhamdulillah biasanya kalau orang sudah berniat dan sudah mengaplikasikan niatnya dalam bentuk berkurban tahun ini, tahun berikutnya insya Allah pasti berkurban lagi. Tahun berikutnya insya Allah pasti berkurban lagi. Itu ya. Maka mulailah saat ini juga. Mumpung kita belum meninggal dunia. Gitu ya. Mumpung nyawa kita belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu terkait dengan kriteria hewan kurbannya. Pokoknya nggak boleh cacat. Dan kalau bisa yang dagingnya banyak. Ya. Pertanyaan, jantan atau betina? Nah, oke, saya cari-cari, tertulis dalam ensiklopedia fikih orang-orang Kuwait bahwa hewan kurban adalah dari golongan hewan ternak, yaitu unta, sapi peliharaan, termasuk jawami sejenis banteng, ya, atau kerbau lah kalau di kita ya. Kemarin kita bahas tuh pertanyaan Pak Jenuri gitu ya, kerbau. Lalu kambing baik yang benggala atau biasa, semua itu sah baik jantan maupun betina. Jadi nggak usah terdogma harus binatang yang jantan. Bagaimana tata cara penyembelihannya? Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam badanati biyadihi qiyaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dengan tangannya dengan cara berdiri. Nah, tadi sudah kita bahas ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharunal badanata ma'kulatal yusra qaimatan ala ma baqiya min qawaimiha. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka menyembelih unta dengan keadaan kaki kiri depannya terikat dan unta berdiri atas 3 kakinya yang lain. Oh, jadi agak sedikit merunduk. Kaki kirinya diikat kemudian tertekuk. Jadi manusia bisa mencapai lehernya. Itu ya. Dalam fikih sunnah disebutkan, adapun sapi dan kambing disunahkan menyembelih dengan cara dibaringkan. Jika terjadi sebaliknya, yang berdiri justru dibaringkan atau yang berbaring justru diberdirikan, maka dikatakan makruh. Ada pula yang mengatakan tidak makruh. Tapi kalau sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta disembelihnya dalam keadaan berdiri, setengah duduk ya. Kemudian sapi, kerbau, kambing, domba, ya, itu posisinya dibaringkan. Kemarin pernah saya lihat di Instagram ada pakar penyembelih sapi, ya, itu cukup hanya mengikat, melingkar ikatannya itu pada
bagian belakang, menyentuh sampai kepada dua kaki belakangnya. Kemudian ikatannya itu dikencengkan di sebelah kiri. Cuma tarik saja satu kali, seret, dia langsung terbaring. Karena itu daya lemahnya. Itu. Lemahnya sapi itu di bagian pangkal paha sebelah kiri. Dipencet aja, dia langsung lemes, langsung berterbaring, dan nggak meronta-ronta. Dan di situ dicontohkan, menyembelihnya nggak cukup banyak, nggak banyak orang, cukup 3 orang saja. Yang tugasnya membaringkan, lalu tugasnya memegangi leher, dan penyembelihnya sendiri cukup 3 orang. Kalau kita dikerubutin berapa orang? 10 orang. Sakit kagak tahu ilmunya. Udah gitu ngamuk lagi sapi kagak mau dibaringin. Ya. Terus kalau lagi nyembelih hewan kambing, sapi, itu jauhin dari sapi yang lain. Bagaimanapun juga dia bisa melihat. Ya, kan kita juga sedih ngelihat kawan kita disembelih. Sapi juga begitu, Pak. Kalau bisa tutup matanya tuh yang belum disembelih supaya nggak ngelihat. Agak jauhan dikit lah supaya nggak, erangan kesakitannya itu jangan sampai terdengar oleh mereka. Nah itu ya, itu adab keprihewanan. Gitu ya Pak ya. Nah ini cara menyembelih onta dengan berdiri, cara menyembelih sapi, kerbau, kambing dengan dibaringkan. Bagaimana orang yang menyembelih? Disunahkan orang yang menyembelih adalah orang yang berkurban jika dia memiliki keahlian. Saya sendiri belum pernah menyembelih sapi. Belum, kambing sudah pernah. Itu ya. Sapi belum pernah. Karena ya itu harus tegal ya. Penjagal itu harus tegal, Pak. Kalau nggak tegal, lihat darah sedikit aja udah langsung muntah. Gitu. Ya. Disunahkan disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Jika dia bisa menyembelih dengan baik, jika tidak bisa, maka dianjurkan untuk menyaksikan. Termaktub dalam fikih sunnah Said Sabiq. Maka dalam menyembelih harus melakukan tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Menyebut nama Allah. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan wajib membaca bismillah dan takbir ketika menyembelih. Sebagian lain mengatakan sunnah. Namun yang benar adalah wajib. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Minimal begitu. Ya. An Anas qala doha an Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dari Anas dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing kibas bikabsyaini amlahaini berwarna putih. Sebagian bilang agak sedikit belang hitam. Aqranaini bertanduk, dabahuma biyadihi memotong keduanya dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, bismillahi Allahu Akbar. Itu ya. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima dan meletakkan kakinya di sisi kibas tersebut untuk mencengkeram. Hadis riwayat Imam Muslim. Gitu Pak ya, cara nyembelihnya agak dijepit sedikit di sisi kibasnya, di sisi kambingnya. Dan yang ketika darah mengalir itu sebenarnya bukan darahnya itu yang sampai kepada Allah, tapi niat kita ya. Niat kita untuk membahagiakan seluruh umat muslim. Nah, gitu. Karena hari raya kurban itu, kalau bagi orang yang tidak mampu membeli daging selama setahun itu kebahagiaan tersendiri. Ya.
Kalau kita para karyawan mungkin bisa menyisihkan sebagian rezeki di awal bulan karena baru gajian. Dia bisa makan steak kan, ya. Mau steaknya yang agak mahalan dikit, yang sedang maupun yang low cost ya. Kalau yang low cost itu ada lah tuh beberapa tempatnya steak-steak itu. Kalau ada gaji, kalau nggak ada gaji, jangankan makan steak, makan rendang aja susah, dimakan padang gitu. Maka kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang Idul Kurban itu dapat bagian daging kurban. Gitu. Senang rasanya lihat orang bahagia ya. Senang lihat orang bisa makan daging kurban. Dan para penyembelih ini disunahkan mendoakan mudhahi, mendoakan orang yang berkurban. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih, beliau berdoa, qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma dhaha bihi. Nah, tadi pernyataan ya, waktu tadi hadis yang tadi bahwa Rasulullah itu berdoa, bahwa Rasulullah itu menyembelih 2 kibas, itu 1 kibas untuk dirinya dan keluarganya, 1 kibas untuk umatnya. Dan pernyataannya ya, doa beliau ketika menyembelih itu bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Lalu beliau pun menyembelih. Tsumma dhaha bihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa, misalkan Pak Haji Paino kalau Tegal ya, kurban kambingnya atau kurban sapinya silakan disembelih sendiri. Tapi kalau nggak Tegal, serahkan kepada penjagalnya yang biasa memotong hewan kurban. Karena kita mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, nah biasanya ada upahnya, upah penyembelihan. Itu ya. Nah, kita dasarkan sebuah hadis. Amaroni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilamhiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazara minha. Qala nahnu nuhtihi min indina. Oke, kita terjemahkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, amaroni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an aquma ala budnihi untuk mengurusi penyembelihan unta-untanya. Ya. Atasaddaqo bilamhiha, mensedekahkan daging-dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, dan bagian punuknya. Wa alla u'tiyal jazara minha, dan saya diamanahkan agar tidak memberikan si tukang potong dari hasil potongan itu sebagai upah. Qala nahnu nu'tihi min indina. Ali berkata, kami memberikannya dari kantong kami sendiri. Nah, jadi bagian hewan kurban itu kalau kita berniat ngupahin yang nyembelih, jangan dari daging kurban yang disembelih. Tetapi kita harus sisihkan dari rezeki kita di luar hewan kurban yang kita kurbankan. Nah, makanya panitia kurban harus bikin disclaimer. Ya. Bapak Ibu, kalau patungan nih, ya, patungannya untuk hewan kambingnya, hewan kurbannya, hewan sapinya adalah sekian juta rupiah. Kita ini pakai jagal. Bolehlah sedikit kiranya Bapak dan Ibu sisihkan rezeki untuk upahin jagal.
Gitu. Jadi di luar hewan kurban. Mungkin urunan 50 ribuan satu orang, kali 7 dapat tuh 350.000 gitu. Ya, kayak gitu Pak. Oke. Upahnya jangan dari apanya? Jangan dari hewan. Ustadz, panitia kurban belum sarapan. Kan gitu ya? Belum sarapan, gimana Ustadz kalau dari hewan kurban? Tidak boleh. Harus sisihkan dari tadi itu, ya. Mungkin karena lebih, karena ada 7 ekor sapi, tiap orang urunan 50 ribuan, oh ada sedikit nih buat masak ayam, buat sarapan. Ya boleh pakai itu, karena kita sudah disclaimer duluan, panitia kurban. Gitu ya. Jadi jangan ngambil dari hewan kurbannya para pekurban. Gitu. Oke. Ustadz, gimana penerima daging kurban? Bolehkah menjual daging yang sudah dibagikan? Larangan jual daging kulit dan lain-lain dari hewan kurban itu berlaku bagi mudhohi atau sohibul kurban, pemilik hewan kurban, dan panitianya. Ya, tapi bukan bagi penerima daging kurban. Orang yang telah menerima daging kurban atau kulitnya boleh saja memanfaatkannya, baik dimakan sendiri atau dijual lagi. Sebab itu sudah menjadi milik mereka. Sah-sah saja kalau udah dibagiin. Itu. Dia mau jual lagi ke orang lain karena dia lagi butuh cash. Ya. Misalkan Bang Ako ya butuh nih daging kurbannya karena banyak dapat ya, dari RT 1 ada, dari RT 2 dapat, dari RT 3 dapat lagi. Amin. Bang Ako, wah kelimpahan daging nih, saya jual deh nih yang 2 kilo dari RT 3 misalkan. Sah. Ya, sah itu. Nah, dalam fatwa Lajna ad-Daimah, jika kulit sudah diberikan kepada orang fakir atau yang mewakilinya, maka tidak ada larangan baginya menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Demikian juga bagi yayasan-yayasan khairiyah, yayasan-yayasan kebaikan, tidak apa-apa mereka menjual kulit yang mereka dapatkan dan menyalurkannya ke kemaslahatan fakir miskin. Nah itu yang sering kita salah kaprah itu, kulit sama kepala itu suka langsung dikasih ke dagang. Itu kepala masih bagian daripada mustahik penerima manfaat daging kurban sebenarnya. Itu ya. Kalau teknisnya diatur sendiri deh bagaimana. Ya, misalkan kepala ini bisa kebagian buat 3 orang misalkan. Berat kepala kan kira-kira sekitar 4 kiloan ya. Gitu. Terus penerima kurban, gimana kalau kita jual aja yuk. Kayak gitu tuh. Nah itu boleh. Penerimanya loh ya, bukan panitianya. Penerimanya. Pokoknya semua daging kurban itu untuk penerima manfaat. Jangan sampai dimiliki oleh panitia. Ustadz, panitia boleh nggak dapat bagian daging kurban? Boleh. Asal sesuai dengan bagiannya secara adil. Jangan mentang-mentang panitia udah ikut nyocrokin bagian pahanya umatin. Itu sama dengan mencuri. Karena belum dibagikan secara keseluruhan. Gitu ya. Ini hati-hati, niat baik tapi ketika kita aplikasikan dalam kehidupannya ternyata salah, jadi mencuri. Itu menjadi dosa. Nah tadi ya, ini tentang upah penyembelihan beliau dari kantong sendiri. Imam Ali radhiyallahu anhu sebagai panitia dan Rasulullah SAW sebagai sahibul kurban yang diperintahkan adalah menyedekahkan semuanya. Karena itulah larangan menjualnya atas pemilik dan panitia.
Nah, ini menguatkan. Imam Al-Aini mengatakan dalam hadis ini, hadis Imam Ali tadi, terdapat dalil bagi pihak yang mengatakan terlarangnya menjual kulit. Berkata Al-Qurtubi, pada hadis ini terdapat dalil bahwa kulit hewan kurban dan jilal, daging punuk unta, tidaklah dijual belikan. Karena hukum menyedekahkannya itu satu kesatuan dengan daging. Mereka para ulama sepakat bahwa bahwa daging tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya. Kecuali ada disclaimer lagi. Apa namanya? Nggak saya ungkapkan di sini. Agak riskan kalau saya ungkapkan. Sebagian ulama ada yang membolehkan menjual kulit seperti Ibnu Umar, Ahmad, Ishaq, Abu Saur. Sebagian lain membolehkan menjual kulit dengan bayaran berupa perkaka seperti timbangan, ayakan, dan lain-lain. Sebagaimana pendapat Al-Auza'i, An-Nakhai, dan Abu Hanifah, syarah Sahih Muslim. Namun pendapat mereka dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hada manabudu lis-sunnah wallahu a'lam. Semua ini berlawanan dengan sunnah. Allahu a'lam. Jadi untuk lebih hati-hatinya mendingan jangan dijual. Lalu pembagian daging kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa atimul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi diberikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28. Maka menurut Syekh Sabik berdasarkan Al-Qur'an ini, si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Dia pun boleh menghadiahkan atau mensedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan mensedekahkan setengah. Dan dikatakan dibagi 3 bagian, untuknya adalah sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Itu. Tapi kalau mau dapat pahala lebih banyak, islah tak sedekah ke kabeh. Nah, udah, saya sedekahin semuanya. Itu ya, untuk penerima manfaat. Gak usah saya makan dagingnya misalkan begitu. Ya, gak usahlah saya makan dagingnya. Saya bisa makan daging lain waktu misalkan begitu. Ya. Tapi anak cucunya mau juga, kakek atau ayah mau dong katanya. Ya udah, ambil sebagian kecilnya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau pengen di sate. Ya. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah wafat? Qala Ahmad, al-maitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair min sadaqatin aw salatin aw ghairihi lil akhbari. Kalau kemarin ada pertanyaan, ya saya jelaskan bahwa kalau si mayit waktu hidupnya sempat berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, tolong kurban untuk atas nama saya. Ya, nah itu hak si mayit untuk ditunaikan niatnya itu oleh keluarganya. Ya, tapi kalau si mayit nggak sempat berwasiat, sementara anaknya, keluarganya mau berkurban untuk atas namanya, itu pun boleh. Sebab tadi nih, berdasarkan Imam Ahmad sampai kepada mayit semua bentuk amal soleh. Al-mayitu yasilu ilaihi kullu syai'in min khair. Baik berupa sedekah min sedekatin aw salatin atau doa aw ghairihi atau amal soleh lainnya. Lil akhbari karena ada riwayat tentang itu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, segala puji bagi Allah, tidak ada dalam ayat dan tidak pula dalam hadis yang mengatakan bahwa tidak bermanfaat doa seorang hamba bagi mayit dan juga amal perbuatan yang berupa amal kebaikan. Bahkan para imam Islam sepakat hal itu bermanfaat bagi mayit. Hal ini sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Ibnu Taimiyah sendiri pun membolehkan. Ya,
gitu ya. Jadi bermanfaat. Imam Ibnu Qudamah mengatakan ayyu kurbatin fa'alahal insan wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalik. Amal apapun demi mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh manusia dan menjadikannya pahala untuk mayit seseorang muslim, maka itu membawa manfaat bagi mayit itu. Insyaallah taala kadduai wal istighfari was shadaqati wal wajibatil lati tadkhuluhan niyabah. Insyaallah seperti doa, istighfar, sedekah dan berbagai kewajiban yang bisa diwakilkan termaktub dalam kitab Al-Mughni. Oke, satu lagi penguatan. Ya, ini terkait dengan bolehnya menyembelih kurban atas nama mayit. Sebuah riwayat pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah kurban 100 ekor unta. Masya Allah, 100 ekor unta. Miliarder berarti kan Rasulullah nih Pak ya. Bukan kaleng-kaleng Pak. 1 ekor unta berapa duit zaman kita. Tapi memang zaman dulu mah kan kekayaan itu tidak dinilai dari punya kendaraan atau enggak ya. Mereka tradisinya adalah berternak. Gitu. An Jabir annal budna allati nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat mi'atu badanatin. Dari Jabir bahwasanya unta yang disembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 100 ekor. Nahara biyadihi salasau wasitina. Beliau menyembelih berapa? 63 ekor. Wa nahara Aliyun ma ghabara. Dan Sayyidina Ali sisanya. Wa amar Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli badanatin bi bada'atin faju'ilat fi kidrin thumma sariba min maraqiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar untuk setiap satu unta untuk beberapa orang lalu dimasukkan ke dalam periuk lalu mereka berdua minum kuahnya. Gitu. Kalau mau kayak gitu. Ya, kelas selesai bahasan kita detailing tentang kurban. Ada pertanyaan? Iya, Mbak. Meninggal. Oh iya, artinya kalau dia punya kelapangan sebenarnya, punya kuasa, punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak menunaikan kurban, maka kata Rasulullah, ente jangan dekatin tempat sholat kita. Gitu, ya. Ente jangan sholat berjamaah sama kita. Nah, itu bentuk apa ya? Sedikit ancaman gitu ya. Ente punya kuasa, ente punya harta, tapi kagak bisa beli kambing kurban, kagak bisa nyembeli kurban. Termasuk apa? Oh, termasuk sholat 5 waktu. Enggak ya, maksudnya pada saat sholat id. Pada waktu sholat id. Jadi maksud jangan dekati tempat sholat kami adalah ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, oke. Terima kasih. Kritis banget ya. Oke, silakan Mas Edo. Aha. Kulit. Panitia boleh menentukan. Boleh. Karena satu, pekurban sudah memasrahkannya kepada panitia. Ya, tadi ya. Karena si pekurban sudah memasrahkan kepada panitia, maka panitia punya hak ngatur. Tentunya panitia juga mesti melihat siapa-siapa orang yang berhak menerima manfaat dari daging kurban itu. Ya.
dia olah nih, nggak semuanya daging, misalkan dari semua yang ada dagingnya 3/4, sepertiganya, 3/4, seperempatnya gabungan dari daleman, dari kulit, dari mungkin buntut, gitu ya, dari kepala, gitu. Lalu kalau panitia nggak punya hak, itu gimana dong? Ya enggak, ngaturnya begini, agak susah. Ya, misalkan si pekurban pengen ngatur, repot. Kan pekurbannya banyak, gitu ya. Maka panitia kurban, pekurban mudohi, ya. Mudohi ini kalau sudah berniat dan mewakilkan penyembelihan kurban dan ngurusnya kepada panitia, ya, harap dipasrahkan. Gitu. Ada disclaimer kepada panitianya. Gitu ya. Saya pasrahkan ini hewan kurban saya untuk diurus penyembelihannya. Niat saya menyembelihnya untuk diri saya, ya. Kalau dia sama keluarganya dan untuk keluarganya. Kalau misalkan yang patungan, ya saya mewakilkan kepada panitia untuk mengatur semuanya. Nah, disitulah memang kepercayaan para mudohi, orang yang nyembelih kurban, dalam hal ini orang yang menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia harus 100% ikhlas mewakilkan. Kalau nggak ikhlas mewakilkan, silakan sembelih sendiri. Bagikan sendiri. Gitu. Kan agak repot, apalagi kita para sepuh. Gitu ya. Misalkan kita nih nggak mau nih sama panitia dari Masjid Nurul Hidayah, mau bawa sendiri. Ya monggo. Dan dia berhak untuk membagi-bagikan sesuai dengan keinginannya kepada siapa saja. Gitu. Nah, karena ini dipasrahkan kepada panitia kurban, maka kita harus pasrahkan 100%, ikhlaskan. Ini diatur oleh panitia kurban. Tapi panitia kurbannya harus jaga amanah. Tadi secara fikihnya jangan sampai itu kulitnya dijual. Gitu ya. Kalaupun misalkan mau dijual, nanya sama mudohi. Misalkan mudohi pengen kulitnya, ya bagian kulitnya. Tapi mudohi sedekahin buat masjid. Setelah disedekahkan, nah itu baru boleh. Ya, gitu caranya Pak. Gitu ya. Jadi kalau yang sapi nih misalkan, ini untuk cara amannya nih, cara amannya. Sapi misalkan. Ini ada 7 orang patungan. Disclaimer dulu, tapi jangan dipaksain loh, ya. Disclaimer dulu nih. Bagiannya ini para pekurban yang 7 orang maunya apa? Misalkan mereka sepakat kulit deh. Oke, kulit bagiannya para pekurban itu. Nah, karena kulitnya itu nanti memiliki nilai ekonomis, sepakat nih yang 7 pekurban ini untuk disedekahkan ke pihak masjid, lalu pihak masjid kemudian menjualnya. Itu triknya ya. Tapi jangan sampai tiba-tiba dikuasai oleh panitia kurban yang dia panitia kurbannya adalah bagian daripada masjid misalkan gitu. Gitu Pak, triknya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pembelian. Ya, baik. Karena tadi dia nggak bisa melakukan sendiri terjun ke lapangan untuk milih daging kurban. Ya, dia tidak pada waktu, lalu dia pasrahkan kepada panitia kurban. Silahkan, tolong belikan kambingnya atau sapinya. Kita yang bertujuh ini bersarikat untuk memasrahkan panitia untuk membelikan hewannya untuk kami. Gitu.
Kalau sudah sampai tahap itu, pemasrahannya itu sah. Ya, itu sah. Dan yang menjadi panitia juga harus amanah. Itu. Jangan memilih yang jelek. Pilih yang bagus. Itu ya. Pilih yang bagus. Jangan yang buruk yang dipilihkan. Itu. Tadi Pak, Bu, boleh. Tergantung ketika kita akad awalnya dengan panitia. Akad awalnya seperti apa. Oke? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau tidak ada lagi, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ma'ad. Ya Allah, hajat kami semoga Engkau kabulkan ya Allah. Yang menjadi niat kami bagi kami yang sudah berniat untuk berkurban, maka mudahkan kami untuk mampu mengaplikasikan, mampu mewujudkan niat kami ya Allah. Semoga Engkau berikan kelancaran dalam ibadah kami nanti di hari raya kurban dan di hari raya tasrik ya Allah. Anta syami, anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini ya Allah, dalam rangka menunaikan semua tugas dan kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Mudahkan kami untuk melaksanakannya ya Allah. Ikhlaskan kami untuk melaksanakannya ya Allah. Rabbana anzilna muzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah yang alhamdulillah kita sudah sama-sama ikuti kajian pagi ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat khususnya bagi Bapak Jaya yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.